Alhamdulillah, Cang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah kurang lebih beberapa pekan hari raya nih. Kalau di Indonesia biasa, Apa itu? masih suasana lebaran. Iya sih, Kunjungan-kunjungan ya kan. Belum berhenti. Belum berhenti. Masih ada silaturahmi masih Apalagi ada. waktu sesi-sesi kemarin kan ente punya kesalahan sama Dokter J tuh. Iya. Ente ngadirin gorengan di bulan Ramadan, ingat nggak itu? Ingat adanya, Iya, ingat Dokter J adanya. belum tahu. Ya makanya. Iya. Ini kan makanya kita kesini nih. Kesini. Kan pada nanya nih, kok tempatnya beda daripada yang lain. Iya. Ya kan? Mana hidangannya manggis nih, jadi tebak-tebak buah Nah, manggis iya, nih kan. Ya Minuman Allah. juga beda. Minum beda. Bener. Kalau di kafe kan tahu sendiri. Iya, bener. Di Kayat ya kan ini beda nih. Ya kan? Karena itu kita hari ini Sekalian nih. ketemu sama Dokter Rizal. momen Ramadan, momen Sawal. Dan kita silaturahim. Walaupun kan guru kita juga Dokter Jadul Akbar Oh, ya kan. iyalah. Banyak kesehatan buat kita. Penting. Ya kan. Sama membahas lanjutan sebelumnya. Benar. Terakhir apa ya? Kemarin kita bahas. Khutuat, Oke, tentang langkah-langkah setan. Bicara tentang apa tuh? Pangan, tentang lahan, terus makanan, ternak. minuman, ternak, Iya. pertanian itu ya. Oke. Langsung aja nih kita. Langsung, siap, lanjut. Ada Dokter Jadul Akbar. Assalamualaikum. Nama lagi. Maaf dulu. Iya, lahir batin ya. Takaballahu. Masya Allah. Banyak betul dosanya ini. Iya. Mana ditonton lagi ya kemarin ya. Maaf ya Dok ya. Iya udah maafin dah. Iya, Insyaallah. ya Allah. Opor udah jalan dah. Ya Allah, alhamdulillah. Dan selalu teman sama guru kita ya. Ya, karena Siap, ini siap, program siap. rutin bersama guru kita. Memang kalau sama Dokter Zaid dulu minumannya begini. Iya. Air mineral. Ini air mineral ya? Oh iyalah, air rimpang itu air mineral. Itu kan beras kencur. Benar-benar. Air impang tuh air mineral. Air rimpang karena kan rimpang-rimpang itu isinya mineral semua. Ini beras kencur loh nih. Itu beras kencur. Enak. Boleh izin minum Dok? Tentu tidak. Enggak. Tentu tidak. Tentu tidak jangan. Silakan. Benar. Tiba kemarin kan udah kebanyakan opor kan. Ah iya. Udah bener lah minum itu. Rendang, ya kan opor, santan-santan emang Dok. Iya. Wah. Enak banget emang. Benar. Ya kemana aja ya kita makan begituan, Betul. opor, rendang. Betul. Kan Jadi gitu. saya berharap Ustaz Walid enggak sedih ya. Iya, Jan. Karena soalnya Iya. nggak ada gorengan, Iya, nggak ada iya. apa-apa gitu kan. Kita siapkan sehat-sehat dulu nih, Siap, kan. Dok, siap. Iya. Pokoknya saya mama guru nurut ya, Iya, Cang ya. guru. Daripada salah adab kita ya. Ya Allah. Jadi suul adab dah. Iya, Iya. benar. Aduh, alhamdulillah Ustaz Budi, Dokter Z. Hai. Kita masih lanjutin waktu itu bikin penasaran, Dok. Nah, karena kan berhenti tuh. Berhenti. Itu lama loh itu. Iya. Ada dua hal yang hari itu Dokter Z mau bahas detail tapi waktunya nggak Iya, cukup. nggak cukup. Hari ini kita akan Kita bahas sekarang. Kita bahas. Kita gas hari ini. Ya kan, mulai dari apa Cang itu? Kalau kemarin pembahasan kita Sebudi, Dokter Zai itu kan Sebudi membahas tentang khutuat, ya tentang langkah-langkah Khutuat setan. Ya. Oke, ini strategi setan nih. Setan nih. Ya, oke. Ya kan. Nah, yang pertama tuh, langkah-langkah setan terkait dengan apa ya, makanan saat. Makanan tuh. Makanan minuman. Ya halan thayyiban. Oh iya, betul. Kemudian yang berikutnya itu khutuat Peternakan. ternak sama pertanian. tanaman. Ya. Ya kan? Ya, tanaman sama ternak, Ya, ya. kemudian khutuat atau langkah setan tentang keislaman kita. Ya. Visi Ya. kafah itu saat Ya, kan? Khulul fi simmi Nah, kafah dan tabi'u yang khulul keempat syaitan. itu khutuat tentang masalah media yang dan fahisyah itu saat. Oh, kisah Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di surah An-Nur. Sucian, kehormatan. Ya, kehormatan dan khutwat setan. Iya. Pinter Sat ya. Pinter ya. Pinter. Lama Lulus itu. Ramadan berarti. Ramadan. Ramadan. Madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Asik. Empat ya, empat ya. Empat. Empat. Nah, ini yang hubungan dengan Dr. Zaidul nih yang langsung ya. Ya. Semuanya berhubungan, cuma yang langsung tuh paling dekat dua berarti. Iya, Dari betul. empat. Dari empat Dok, tugas antum dua. Jadi setengah Quran nih. Nah, kan ini Quran ya benar. Benar kan? Khalifah fil ard. Iya. Iya benar. Iya. Tugas kekhalifahan. Jadi bayangin Dok ya, Nah, iya. bumi nih dirusak sama iblis, Ya. sama setan. Ya, kita disesatkan, disengsarakan sama iblisnya. Terus dia punya langkah-langkah strategis yang luar biasa. Wenstra. Ya, renstra iblis nih. Oke. Nah, oleh Al-Quran dipotret kata khutuwat itu di 4 bidang besar. Nah, duanya tugas Dr. Zaidul untuk berhadapan dengan iblis tuh. Dari kemarin ahli iblis loh ini. Kan kemarin ya kan? Benar. Ya, sebelumnya Bapak kan riset iya. itu. Kemarin menafsirkan juga. Iya, menafsirkan, menafsirkan. iya kan. Karena dengan cara itu begitu kita kenali betul kan,
Nah, itu dengan cara itu Dokter Zaisul paling paham gimana menghadapi iblis itu. Iya sih. Dua tugas besar, Dok. Siap. Satu ayat tentang ya nasukulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya kan, yang halal yang thayyib urusan makan tuh. Yang kedua bicara yang tentang ternak. Tapi ayat sebelumnya itu tentang tumbuhan. Jadi makan yang halal dan thayyib, ternak dan tumbuhan. Ini kita mau bahas yang mana dulu, Dok nih kira-kira, Dok? Kayaknya yang dari hulu dulu. Ustaz. Hulu itu berarti Apa? Tumbuhan. tanaman dan ternak berarti. ternak. Ya. Nanti kita bahas tanah dulu berarti ya. Tanah dulu. Karena ternak juga kan dari makan dari. Betul. Oke. Ini paling hulu nih berarti nih. Betul. Gimana, Dok? Kenapa nih, Dok nih? Tanah nih, kita bahas tanah ya. Ya, gimana tanah-tanah? Coba Ustadz Budi inget-inget dulu ya. Saya tuh inget banget tahun-tahun zaman saya masih di kampung kota kelahiran itu, kalau saya nyium apel, saya nyium anggur atau mungkin jeruk, itu kalau misalkan saya buka, bahasa kita tuh saya Kupas. kocek kayak kupas gitu kan, di sini Ustadz Budi bisa mencium aromanya. Jelas. Betul? Ini buka di sini nih satu aroma gitu. Bisa kelihatan. Semua cium. Atau bisa keciuman lah Dan itu kan. rasanya lain, Dok. Rasanya lain. Rasanya itu lain. Sekarang ini apel, saya kupas, nggak ada bau-baunya Nggak ada, apel, nggak ada. nggak ada aromanya, nggak ada baunya. Bahkan dulu nasi itu atau beras itu ada aroma, Ustaz. Betul. Kalau itu betul. Udah bener nih kita minum beras kencur. Dan nggak usah ini. Sekarang untuk beraroma disemprot, Dok. Disemprot dulu. Biar beraroma ya. Kopi Iya, kalau kopi ya benar. nggak ada. Apa misalnya sekarang tuh kan saya pernah lihat tuh kan ada orang mau green kopi ya, mau giling, semprot dulu sama dia. Oh, biar Semprot biar ada aromanya. Oh iya? Iya. Semprot sehingga ada aroma apa gitu kan. Jahat sekalipun. Aduh, saya bilang jadi ini sekarang itu problem atau masalah besar kita memang di tanah. Oke. Ketika tanah ini sudah kehilangan, nah ini dia keren ini. Dalam surah Ar-Rahman sih nggak saya itu kan wasama arafa'a wa wada'al mizan. Tapi itu bahasa lain itu kan tawazun, Iya. keseimbangan kan. Keseimbangan. Maka kalau semua komponen dalam tanah dirusak keseimbangannya, maka tanah itu akan rusak dan siapapun yang memakan sesuatu yang berasal dari tanah itu, dia pun tidak akan mendapatkan makanan atau nutrisi yang optimal dari tanah itu. Itu kaidahnya. Saya sempat cerita kemarin bahwa kondisi hormon kelaki-lakian yang menurun. ya Itu kan? benar. Dengar? Ya. Testosteron kan? Iya. Nah, itu kenapa bisa kayak begitu? Karena yang dimakan sudah tidak ada lagi kandungan-kandungan yang seimbang yang membuat akhirnya tubuh itu bisa memproduksi katakanlah hormon yang sesuai yang dibutuhkan, katakanlah misalkan 20 mg gitu kan, dapatnya itu nggak sampai. Maka pernah saya dapatkan satu itu ulasan gitu kan. Jadi kadar vitamin C dalam jeruk sekarang ini ya mungkin tahun 2000-an kita ini itu antara satu jeruk itu dengan kira-kira vitamin C jeruk tahun 80-an itu menurun 80% lebih. Habis dong. Habis. Jauh banget dong. Habis dong. Habis. Jadi akhirnya yang Tahun terjadi 80. Oh, pantesan itu, Dok. Itu kan zaman saya kecil, Dok. Zaman saya TK SD lah, Ya. ya kan? Jadi betul dulu tuh saya punya kesan ini, Dok. Kesan yang tadi contohnya jeruk banget, tetangga saya itu depan rumah itu dulu beliau punya tanaman jeruk. Nah, anaknya itu suka ngajak saya main ke kebun jeruknya. ya. Itu baru masuk kebunnya aja, Dok. Udah Gak ada yang dikupas, aroma. gak ada yang dikupas nih. Jadi kupas. Itu Masya Allah. Bau, ya, aromanya. Dan begitu dibuka jeruknya, itu, Dok. Dibukanya mudah banget. Ya. Besar, Aromanya dibuka itu. kebayang. Aromanya luar biasa, begitu dimakan tuh Allah. Saya tuh makanya ketika pindah ke Jakarta itu saya banyak kehilangan rasa-rasa. Jadi itu rasa yang hilang. Ini mengembalikan nih ke berat. Oke, bicara sedikit tentang rasa. Kan. Menarik ini. Jadi dari rasa tanah, yang hilang aroma, itu rasa. akhirnya karena manusia nggak dapat lagi rasa-rasa yang asli itu, Oke. dibuatlah sintetik. Sintetik rasa. Akhirnya yang terjadi rasa yang palsu. Dan Rasamu palsu. Rasamu palsu dan kamu menjadi manusia yang palsu. Dengan rasa-rasa itu. Tadi ngomongin itu, Dok, yang Apa tuh? yang tentang testosteron laki-laki itu Iya. kan, yang kemudian turunnya jauh banget, Dok, ya. Gara-gara yang dikonsumsi itu nggak ada yang seimbang, kacau lah gitu. Ya. Saya ngebayangin, tapi hari ini kan pembahasan para pemuja syahwat itu kan sangat marak, Dok. Jo. Kan menyebar di medsos apa. Jadi saya bayangin, ini bayangan saya ya.
Jadi mereka ini sebenarnya walaupun pemuja syahwat tapi lemah syahwat sebenarnya. Iya. Betul nggak sih? Faktanya begitu. Kayaknya sih begitu kayaknya. Faktanya Kok begitu. kelihatannya aja ya. Kalau bahas testosteron ini dibahas, maka itu akan masuk ke bab tentang kelaki-lakian. Nah, Dia tak tampak sebagai sosok laki-laki yang sebenarnya. Matahari kurang, kemudian mineral seperti zinc, beberapa mineral penting lain itu dia nggak dapatkan, sehingga akhirnya dia nggak menjadi sosok, kalau mungkin bahasa Qurannya koamnya kurang. Gara-gara juga karena faktor makanan tadi. Jadi makanya saya sering bilang, Ustaz Budi nggak nyampaikan itu ya, maksudnya kok laki-laki kok bening banget gitu kulitnya gitu kan, gua kena matahari gitu loh, jadi ada coklat, jadi gagah gitu kelihatannya gitu. Nah, Tapi ini hubungannya tanah sama aroma itu tadi belum ini dok, nangkep mana jadinya? Tadi kan gini. mulainya Jadi gini. tanah, terus dan tiba-tiba muncul aroma, itu sekarang vitamin C yang hilang. Vitamin C, itu. 80% Ini ya hilang. kita lihat. Antum lihat buahnya aja, kita belajar sebentar ya buah nih. Coba lihat, Cang. Kira-kira ya udah dilihat. Oh iya. Tapi boleh dimakan juga kan dok? Boleh, Oh, boleh. iya. Nanti Iya, dulu iya, dengarkan iya, penjelasan Bapak Guru dulu. Ya siap sikit. Ini. Jadi kalau antum lihat buah di sini yang kira-kira menurut antum yang aromanya masih jelas antum rasakan dan cium ya, itu kira-kira buah apa? Coba tebak. Yang Yang sambil aneh ini nggak? boleh lah Aromanya aromanya. masih ada. Boleh antum buka, boleh kalau ini mah nggak usah lah ya. Iya, iya. Boleh antum buka, kemudian atau antum gimana ya? Ini aja nih. Artinya gini dok, maksudnya yang aromanya masih ada, masih agak lumayan. Iya, masih agak lumayan. Ustaz Budi pasti tahu. Iya, iya. Kayaknya itu dok. Serikaya. Bener kan? Yes. Serikaya pasti. Iya. Antum tahu kenapa itu serikaya? Karena serikaya ini boleh dibilang buah yang hampir-hampir ya, nggak ada semprotan apapun. Dia tumbuh alami. Oh Apa? gitu. Boleh. Kenapa tumbuh alami? Uang ini ada apa jamurnya? Oke. Oh namanya serikaya dok? Iya. Oh. Anak sekarang kagak ngerti. Sekarang. Nggak tahu. Sekarang taunya sebelah. Aromanya. Emang buka lu pikir sebentar. apaan ini bukan mainan ini? Dibuka sebentar, Ustadz cium wangi. Wangi man. Wangi. Inilah yang sebenarnya harusnya dari aroma, dari rasa apalagi pasti bagus dan manis gitu kan. Sri Wangi. Wangi. Sri Wangi. Sriwangi. Aneh, Udah kaya wangi lagi. Kayak wangi. Kayak wangi. aneh masih Sri. ini Zat, aduh, mungkin aneh kebanyakan makan opor kan Zat. Masih belum nyambung nih Zat. Kan Oke, dia dah. tadi ngomong tanah Iya, iya, ya iya, kan. iya, kita Nunjuk dengarkan. tiba-tiba buah, ditanya lah kita mana yang tanah aromanya, mana makanan buah yang wanginya Iya, ini. iya, iya. Ini tanahnya di mana? ini? Gimana penjelasan tanahnya Gitu. kan? Jadi gini, Ustaz. Lah kenapa dimakan? Nggak Kan belum biar- dikasih izin. Nggak, nyium aroma tuh jadi pengen Oh iya. buat Nah, merah. Masuk aja Ya, dia. ini udah bener nih. Jadi ketika komposisi tanah itu benar sesuai dengan aslinya, misalkan dia komposisi natriumnya, kaliumnya, apalagi kloridanya itu benar, maka dia akan memberikan komposisi yang sempurna juga untuk rasa yang sudah Allah tetapkan pada produk atau mungkin tumbuhan tadi. Antum kalau misalkan nih, saya tanya ke Ustadz Walid, saya bilang antum punya gambaran wangi jeruk itu kayak apa? Oke. Itu default yang Allah ciptakan. Imajinasinya Kalau jeruk ditanam di dalam tanah yang benar, maka aromanya pasti dapat. Oke. Pertanyaan berikutnya, rasa jeruk antum bisa bayangkan, antum bisa apa namanya recall nggak? Bisa kita bayangkan rasa jeruk itu yang benar-benar jeruk, gitu kan? Sehingga rasa itu benar dan aromanya benar dan kita mendapatkan kepuasan yang sempurna dari makan itu. Oke. Nah, itu semua karena tanahnya rusak, maka aroma hilang. Ya. Rasa apa yang terjadi? Hambar. Hambar. Iya. Sudah jelas. Paham. Alhamdulillah lontong sayur laku saya. Paling gampang sekarang pergilah kita ke toko-toko bunga atau tempat bunga. Dulu kita mungkin bapak kita lah gitu kan tanam mawar segala macam. Wangi. Sekarang Wah, kok dicium dok? Dari Lewat aja jauh, kecium lewat, kok. iya. Kalau lewat tuh dok, ya kan? Lewat terus lari kita. Iya kan Kamboja. Iya kan, iya kan? Tahu kan? Iya, itu. Anak sekarang gak ngerti. Iya bener nggak ngerti. Coba aja. Nggak ngerti. Nyium tuh lari tuh nggak ngerti. Padahal tuh wangi. Wangi. Wangi pohon Kamboja. Karena dulu kebiasaan nonton Susana kan. Iya kan, jadi angkatannya tahu ya. Iya. Angkatan A ya, bukan Z. Angkatan A. Iya Saya iya. mau balik A dok. Ya, balik A lagi gitu. Nah jadi itu Oke.
tanah. Pertanyaan berikutnya, ketika antum atau ketika kita tidak mendapatkan rasa yang sempurna, aroma yang sempurna, kepuasan yang sempurna, maka otomatis tubuh kita tuh pasti kekurangan itu kan. Oke. Harusnya katakanlah dari satu jeruk itu kita mendapatkan ya nggak 100% lah katakan itu kan, 95% katakan gitu, itu tuh sekarang menurun drastis sampai cuma 20%. Ya. Oke, karena manusia butuh rasa, muncullah itu yang sintetiknya. Oke. Enggak Jadi akhirnya manipulasi nih. kayak gitulah kurang lebih. Kebohongan semua. Futuat kan nanti masuk kan, sehingga nanti antum belilah misalkan ya, macam belilah sirup, jeruk judulnya, enggak ada jeruknya, Cuman ada perasa doang. perasa doang. Isinya sirup jeruk tadi yang 20.000, 25.000 itu isinya air sama gula, sama perasa. Kemarin Ramadan kan nyetok sirup. Iya. Iya. Jadi Ramadan itu setan eksternalnya dibelenggu, Oke. internalnya belum tentu. Ya, udah lewat air Ramadan. Udah lewat. Iya, baru ketemu Iya, sih ya. benar. Gitu. Nah, pertanyaan Dok. Tadi kan kualitas tanah kan rusak ya. Nah, pertanyaannya itu memang alami merusak karena memang zaman, Dok. Gitu ya. Ataukah memang kan ya kalau tanah mana kita bisa lihat rusak sih, Dok? Ya kan? Gimana kita tadi dokter bilang ada kandungan-kandungan tanah tuh yang nggak sesuai dengan di awal. Itu Ya, ulah manusia lah yang pengen cari keuntungan. Gini Dok. sebanyak-banyak. Nah, ingat nih, tadi kan dokter bacain surah Ar-Rahman ya, Dok ya. Iya. Keseimbangan Itu tadi. kan tentang keseimbangan ya. Kemudian ayat setelahnya itu menekan betul supaya jangan sampai bumi ini kehilangan keseimbangan. Betul. Kan gitu ya. Makanya Allah tatghaw fil mizan. Atau tatghaw itu artinya jadi togut. Togut. Ush. Jadi Dok, orang yang ngerusak itu togut itu Dok. Bolt. Tatghaw. Bolt. Tatghaw itu togut. Ya kan? Iya. Jadi kalau Anda tuh merusak keseimbangan tuh Anda togut di bumi ini. Nah, sebentar. Togut itu penjelasan gampang orang awamnya apa? Sat? Sebenarnya arti katanya Dok, arti kata togut itu sebenarnya melampaui batas. Melampaui batas. Ini sebenarnya jawaban nih. Jadi kalau pertanyaan merusak apa aja Dok. Ini kan karena ada manusia itu melampaui batas. Iya. Contoh ya Dok, umpamanya ini nanam buah apa Dok? Buah gitu ya. Ini panennya setahun 2 kali umpamanya. Gimana caranya supaya dia 4 kali 5 Iya, kali? betul. Ya kan? Rakus lah ya. Atas nama nilai ekonomis. Iya. Nah kemudian dia lupa menjaga keseimbangan. Itu nggak ada masalah loh. Sebenarnya ilmu pengetahuan tuh boleh berkembang loh Dok, Betul. ya kan? Boleh loh direkayasa. Ya bahkan dulu ulama Islam tuh punya kitab loh. Jadi unik nih cara ulama Islam menamai teknologi. Kebayang nggak Dok? Itu salah satu ahli teknokrat Islam yang sangat legend itu kan Al-Jazari. Iya. Al-Jazari itu punya buku Dok, termasuk temuan-temuan yang sampai sekarang masih dipakai tuh di teknologi itu. Itu tau gak judul bukunya apa? Judul bukunya Al-Hiyal. apa itu? Hiyal tuh rekayasa. Oh, ada dong. Baru tahu. Hiyal tuh itu arti teknologi. Itu mesin segala macam itu. Jadi memang dasar dari teknologi adalah Rekayasa. rekayasa. Jadi rekayasa itu boleh, tapi tolong dijaga keseimbangan. Itu yang hilang. Jangan jadi togut. Kalau bahasa Umar radhiyallahu anhu gampang dong. Iya. Kata Umar ketika mendefinisikan togut apa Umar? Setan. Iya, pakai edit aja Iya, di situ aja. kita aja dong ya. Iya, ini itu kan Umar Homor Iya kan mau Umar loh. Iya, cukup lah Iya, Umar. iya kan? Iya kan? Jadi kalau ada nih orang rusak makanan, rusak tumbuhan, setan kan dia. Setan udah. Memang setan. Loh, keseimbangan di tanah itu jadinya apa? Nah, ini nih Allah berfirman Iya. ya. Lihat nih. Memang kalau di sekali lagi manusia boleh ya, Dok, merekayasa dengan ilmu asal tidak hilang keseimbangan Iya. tuh. Tapi yang tumbuh alami, anggap di hutan Dok ya kan, Iya, tumbuh-tumbuh iya, aja tuh. iya. Duren nih, duren di hutan ya kan. Madu kan ada madu hutan betulan ya kan. Iya. Itu Allah berfirman wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun. Dan kami tumbuhkan di bumi itu segala sesuatu yang mauzun. Dari kata wazan persis yang Ar-Rahman lagi ya. Keseimbangan. Jadi kalau datang nih srikaya ya kan, anggur, apel itu kandungannya semua seimbang loh. Iya. Dia dengan pohon lain, dengan lingkungan di sekelilingnya itu seimbang. Nah sekarang kan udah mulai nggak seimbang nih, bukan mulai seimbang, udah hancur keseimbangan. Makanya itu yang jadi masalah tuh. Betul. Makanya kan bayangan cuma gini, karena kalimat wa ambatna dan kami kata Allah yang menumbuhkan. Nah berarti nih itu kan ada memang antara Allah yang menumbuhkan dengan manusia yang berupaya menjadi Tuhan. Jadi taugut.
Gitu dok. Ini Berat nih, ceritanya Bang. begitu. Lanjut dok. Berat. Iya. Jadi akhirnya kerusakan ini yang ini. menarik. Jadi saya tadi coba menatap dalam-dalam buah ini gitu kan. Kalau Anjang udah tetap tadi kan. Iya. Hasilnya kan itu dimakan. Iya, kan. dia masih wangi loh, masih Jadi wangi. kan, bener. Masya Allah ya, katakanlah ya manggis lah ya, gampang kayak begini. Manggis ini kan sebenarnya apa yang kita makan dari manggis ini sebenarnya kan? Ya. Yang kita makan dari manggis ini adalah hasil penyedotan dari akarnya pohon manggis masuk ke batang, akhirnya dia menjadi sampai ke ranting, ke daun dan berbuah. Jadi buah. Apa yang disedot dari tanah tadi kan mineral. Ya. Jadi sebenarnya yang kita makan itu susaripatinya Mineral tanah. tadi itu, tanah itu. jadi buah itu. Jadi kenapa sekarang sebelah mungkin banyak ya penyakit atau mood orang sekarang bermasalah dengan segala, karena memang tanah yang menjadi penyeimbang itu sudah berantakan katakanlah itu. Sudah berantakan. Jadi komposisi mineral segala macam yang harusnya sudah ditentukan Allah kayak begini. Contoh begini, itu kan wangi. Ya. Wangi itu kan kalau dibuka struktur kimianya kan ada tuh. Ya, nah, itu betul. kan hilang. Iya. Struktur wangi itu kan yang paling menyebalkan lagi itu adalah udahlah wangi itu nggak ada lagi, dibikin sintetiknya pula. Nah, makalah muncullah parfum-parfum sintetik. Gitu. Ini dok, wangi aja tuh kita cium aja kita senang dok. Udah senang? Saya tuh ingat kalimat ulama ya ketika mengomentari parfum itu sebagai kendaraan jiwa. Oh iya, iya. Ya kan? Nah, itu kan kita cium aja enak kan, ketika semua ada aroma nggak ada, rasa juga tidak seperti dulu. Ya kan, terus rusak ini dok ya, rusak di mood tadi ya. Jadi kalau umpamanya gini dok, kalau ada politisi baperan, Oke. nggak ada hubungan ya? Nggak ada hubungan. Nggak apa-apa lah. Ada nggak ya? Atau gimana? Kita Ada orang baperan lah gitu lah. agak minggir-minggir Iya, nyebur, iya. hati-hati nyebur. Ya, udah siap saat tenang aja. Ini pinggir kolam. Iya, Pinggir kolam. iya hati-hati. Bukan pinggir artinya jurang. kan itu dok, sekarang sangat mudi, orang nyebutnya baperan, gampang banget tersinggung, gak labil banget jiwanya. Iya. Berarti kalau penjelasan itu ada hubungan nih dok? Sangat. Sangat ya? Sangat. Ada dua. Ini menarik nih. Menarik. Dengerin, Pembahasan dengerin pertamanya yang baperan, dengerin adalah baperan. jadi ada beberapa jenis mineral yang memang memberikan semacam apa ya, mood booster Ustaz. Mood booster. Mood booster. Contoh yang paling gampang tuh mineral yang sifatnya basah, kalium, kalsium, magnesium. Nah, itu pisang misalkan gitu tuh, atau mungkin kurma, itu kan kaliumnya tinggi tuh. Kalium tinggi. Itu memberikan kebahagiaan. Pisang juga dok ya tadi Pisang ya? juga sama itu kayak begitu. Itu Nah, memberikan efek mood booster kebahagiaan. Mood boosternya, Nah, oke. jadi, nah, masalahnya sekarang ketika yang dimakan itu sudah bermasalah, kan nggak bisa produksi hormon bahagianya tadi itu. Oke. Yang pertama sudahlah buahnya disemprot segala macem, udah gitu kandungannya berkurang, jadi mau bahagia tuh kayak, dikit lagi. Nggak nyampe-nyampe. Nggak nyampe. Itu cinta tak sampai. Faktornya dari aroma tadi berarti. Salah satunya. Jadi kalau Macam-macam, kita, Lid. kalau Ya kan, kita Dok, ya? mau, iya betul Ustaz. Jadi kalau kita mau tahu benda ini tuh masih asli atau tidak secara kandungannya, cium aja aromanya. Sekarang posisi ya. Misalkan. Nah, tadi Ustaz kan sempat cerita tentang tanah. Tanah itu sendiri ngasih kebahagiaan loh. Tanah ngasih. Memberi aroma tanah tuh Emang bahagia. Ini orang Betawi nih, dok nih. Tanahnya banyak nih ya. Bahagia jangan. Iya, bahagia saat. Udah pernah makan tanah berarti. Tanah itu. Gimana dok, gimana? Apa kita jual-jual? Gini deh gampang nih. Banyak. Kita berada di satu tempat atau padang rumput atau ada tanah, tiba-tiba hujan. Ciumlah aroma itu. Oh, iya. Apa yang dirasain? Iya Itu benar. nambah booster mood. Nah, itu. Tanah kan padahal cuma aroma doang. Apalagi tanah. Tapi kalau tanahnya bermasalah, misalkan hujan datang, yang muncul kan aroma nggak sehat. Nggak asik gitu lah. Malah hilang mood. Hilang moodnya. Jadi gitu lihat kalau orang nggak mood nih, makan pisang gitu. Maksudnya gini Sat. Tadi kan aromanya dapat dari buah-buah yang tanahnya bagus tuh Sat. Di sisi lain sekarang ini kan harga-harga ini mohon maaf dok ya, ini dari generasi lontong sayur dok. Kan harganya mahal gitu. Iya, Jadi iya. baunya pengen dapet tapi gara-gara harga mahal udah mau nyari bau yang enak, harga mahal tambah sakit kita dok jadinya. Nah, itu gimana caranya dok? Paling Apakah nggak- tanah tadi itu tadi? Paling gampang sebenarnya Ustaz, carilah buah-buahan yang tumbuhnya tetap organik secara alami. Contoh nih ya. Kira-kira kalau antum ingat di kampung ya, misalkan atau kita sekitar sini atau dekat rumah kita Bekasi atau apa ya, Depok sama gitu, apa buah yang kemungkinan besar itu tidak disemprot apapun dan tumbuhnya alami? Oh iya. Coba sebutin apa? Pisang termasuk kan? Satu. Rambutan. Rambutan bener.
Iya. Rambutan masih semprot ya? Enggak, maksudnya enggak disemprot. Nah, kalau di tempat saya tinggal yang dulu itu kan banyak belimbing ya. Tapi bau semprotannya itu sampai Iya. parah betul. Iya, Carilah intinya carilah buah yang Oh iya sih rambutan numbuh-numbuh aja sih. Numbuh aja, Sat. Iya benar-benar. Iya. Di rumah waktu saya ada. semakin dia tumbuh alami tanpa intervensi apapun semakin baik untuk kita konsumsi itu aja. Jadi nggak usah bahas aduh nih anggaran nggak cukup nih beli anggur. Tenang, makan rambutan aja dah. Allah maha baik. Nah gitu. Tapi ada tapinya Ustaz. Gimana? Ada satu hal yang menarik menurut saya yang kalau ini tuh kita bahas ya. Contoh mungkin kita bicara rayap. Rayap itu kalau dia bikin sarang di tempat pohon yang sudah hancur gitu kan, Iya ada. itu saya dapat ilmunya bahwa rayap itu hanya akan mengambil tanah yang terbaik. Jadi Tanah petunjuk yang berarti terbaik. ini ya. Jadi sebenarnya tanah rayap itu indikator yang dia bisa dimakan itu apa? Dia kering tanahnya itu. Itu aslinya tanah itu bisa dimakan oleh kita. Tanah yang bekas rayap Iya, itu. Iya. Karena itu tanah terbaik Yang diambil mana? yang diambil sama rayap untuk jadi rumahnya. Itu bisa kita makan Itu bisa sebenarnya. makan. Itu memang ada dalam ya sebuah mungkin pengobatan ya tradisional lah gitu kan. Minum atau makan tanah. Nah, tanah itu sendiri dalam kaidahnya kita memang punya fungsi yang menyerap, membersihkan. Nah, makanya bahasa Quran kan mensucikan. Mensucikan. Oh, jadi ingat Lid, waktu itu dokter saya ngomong tuh. Antum ingat nggak waktu pertemuan sebelumnya? Untung kita diciptain dari tanah, bukan dari air. Iya. Cuma belum dijelasin lebih lanjut tuh. Iya. Ya kan? Jelasin, Emang Dok. apa Jelasin, Dok. bedanya kan? Waktunya cukup nih. Ya anggap aja dok. Biarin aja ya. Iya. Kan itu jadi klasifikasinya pembahasannya ada tanah ada air, Cak. Iya, gitu kan. Ternyata kita tebalnya di tanah dulu nih. Oke. Ya kan? Nah, jadi ingat ini Ustaz Budi sebelum masuk ke air Ustaz. Ustaz Budi pernah bilang di sesi keberapa lah biar suruh penonton mundur-mundur. lah. Mundur. Waktu Ustaz Budi bilang Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari semua tanah di dunia ini. Betul. Nah, pertanyaan nih, ini apa hubungannya dengan kualitas tanah dan kesehatan tadi dengan Dr. J, termasuk juga Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari berbagai macam varian tanah. Dengan kita hari ini yang Indonesia dengan tanahnya Indonesia gitu. Ustaz. Jangan lupa tanahnya campur air loh. Iya. Iya. Kan Ya kan? turop. Ya, Ustaz awalnya kan turop nih. Jelasin Sabudi Dan waktu. penjelasannya turop itu diambil dari seluruh penjuru di bumi. Bumi. Diambillah itu bahan bakunya, itu turop. Kemudian nanti kita begitu menjadi atin. Tin itu tanah debu yang sudah bercampur dengan air. Jadi tin. Baru kemudian dikeringkan. Itu kan tambah habas ya. Nah, artinya Adam itu, Dok, penciptaan fisik awalnya itu adalah gabungan antara tanah dan air. Nah, ini kalau mau dibahas itu tuh. Tanah air. Sebelah kita air nyebur aja kita. Mana Ustaz Budi bilang tanah air itu kita cinta Ya, tanah air. itu lewat udah. Itu di airnya mahal. Gitu ya, gimana gitu ya? Itu iya. benar. Tapi kan tetap cinta tanah Cinta air. tanah air. Tetap. Ya, saya Kalau cinta tanah nggak banget punya, dah. air beli ya kan. Kalau saya buktinya pakai rimpang-rimpang aja. Dan gimana nih? Air gimana? Air dok, air dok. Air apa tanah lu nih? Air tanah lu. Iya. Tanah Dua-duanya selesai. oke sih. Nah, tanah tapi ada Tanah satu sebenarnya masih poin, dalam Ustaz. ya, Dok. Masih dalam. oke. Nah, ini Ustaz, Oke. saya kasih satu kaidah Tanah yang boleh. sebenarnya tanah ini karena sifat tanah sama air itu akan sangat beda. Ya. Nah, kalau misalkan saya ambil ini manggis ini gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara saya makan si buah manggis ini tanpa saya makan? Saya cemplungin aja ke sini. Ah. Ini Maka apa yang terjadi? Si buah manggis itu akan larut, bahasa kita terekstrak dalam air. Sak mungkin kalau ini kan nggak ada bijinya, ini ada bijinya nih. Saya masukin sini, maka dia akan terekstrak masuk ke dalam air tadi sama inti selnya manggis jadi ini. di apa dok? Nyampur dengan air gitu ya? Ya, maka air itu kan melarutkan. Oh, oke. Itu sifat air. Tapi kalau sifatnya tanah kan yang menyerap, absorb gitu kan. Dia melarut. Nah, jadi ke pembahasan kita kemarin itu kadang-kadang saya mikirnya kan, beruntunglah kita diciptakan Allah dari tanah. Iya. Kalau itu jadi apa tuh, Dok? Jadi apa tuh? Rimpang jahe, rimpang apa? Beras kencur. Beras kencur, Beras campur. kencur anggur. Beras kencur anggur. Ah gitu. Resep baru. Dokter Jadul belum tahu Oh, resep ini buah surga ini. Loh, dibilangin. Jadi iya rimpang Indonesia campur buah surga. Campur buah surga. Jadi ini kan ketika dia berapa jam nanti dia larut semua partikel-partikelnya itu senyawa itu dalam bentuk nano ke dalam air ini, maka kita makan inti selnya manggis ini secara utuh. Ketika kita bicara air yang melarutkan itu semua sebagai pelarut. Tapi kalau tanah kan beda cerita.
karena tanah itu menyerap segala macam dan langsung memberikan efek secepat ini, maka dia menyerap ya racun-racun yang ada pada tubuh manusia, dia makanan segala macam tadi itu untuk dia bersihkan di bawah. Jadi air itu melarutkan, Dok. Tanah itu menyerap. Nah, manusia itu berarti itu kalau bahan ciptaannya adalah Air tanah, dia menyerap. Dan dicampur dengan air, dia melarutkan. Dia melarutkan. Jadi gini, konteksnya kalau kita makan nih, ya kan ada yang steril, anggap yang nggak steril kita makan nih. Maka karena tubuh kita ini dari tanah, berarti dia akan menyerap ya. Ya, dia akan bersihkan dulu kan. Bersihkan dulu nih, yang nggak Kalau nggak mampu dia bersihkan, dia akan memberikan sinyal dan keluhan. Contoh mungkin nih paling gampang nih, antum makan satu makanan yang katakanlah bahasa kita sederhana tuh nggak bersih, kotor kelewatan lah gitu kan. Dia coba serap, bersihkan, ternyata nggak mampu. Kalau dia nggak mampu, apa yang dikerjakan dia akan buang, mencretlah dia. Nah, itu paham? Gitu. Jadi kalau dia masih mampu dia akan absorb, dia akan bersihkan dulu. Tapi kalau nggak mampu dia akan buang. Sebisanya dia, entah dengan muntah, entah dengan diare, kayak begitu. Itu kerja kita tuh udah canggihnya minta ampun kayak begitu dibikin sama Allah. Allah bikin kayak begini. Nah, yang menariknya apa? Nah, sedikit bicara tentang tanah ini. Nah, karena dia mensucikan, jadi cara paling gampang. Dokter, saya katakanlah, dokter bicara rimpang ini segala macam, buah, mana ada duit lah, gitu kan? Sebenarnya Al-Quran itu, Allah memberikan syariat itu, boleh dibilang itu kalau kita dalami lagi lebih dalam, lebih detail, gratis kok. Nah, caranya gratis? begitu. Bayar beli ini. Bukan ini. Bukan ini ya. Kan judulnya bagaimana menanam dengan kan wanita digambarkan sebagai ladang bercocok tanam, gitu kan? Laki-laki itu nanam sperma ke istrinya kan. Kita akan bahas sama-sama punya tanah kan. Bagaimana cara membersihkan tanah ini? Cara paling gampang adalah disucikan dia kembali. Nah, sucikan tuh contohnya begini, Ustaz. Bahasa gini. Ini saya punya lahan nih. Ya, katakanlah lahan 1 hektar gini kan. Bukan saya lah, ada petani. Kemudian dia tanam ini sekian puluh tahun dengan semprotan pestisida bla bla segala macam. Akhirnya dapat hidayah dia. Saya nggak mau jadi setan lagi. Nah, gitu. Setan kan. Pensiun jadi togut. Pensiun jadi togut. Udah tuh sama dia. Oke, saya mau bersihkan di tanah. Apa yang dikerjakan? Dia akan biarkan dulu ini. Dibiarkan dulu. Tanah kan dibiarkan kan? Cangkul lagi sama dia. Dibersihkan lagi sama dia, cangkul lagi, digemburkan lagi, barulah dia kasih pupuk-pupuk yang benar, kompos lah, daun lah, apa segala macam, sehingga dia tersiklus. Saya membahasakan itu dengan bahasa saya, namanya land clearing. Land clearing, pembersihan lahan. Bukan pembersihan lahan kan yang nebang-nebang, tapi ini land clearing untuk siap ditanami benih kan? Iya. Gitu. Oke, pertanyaannya land clearingnya manusia apa? Apa tuh, Dok? Nah, itulah yang menarik, Ustaz. Land clearingnya manusia. Kalau tadi kalau tanah kan kita kasih pupuk digemburin segala macam. Didiamin dulu. Terus cangkulin. Maka sebenarnya jawabannya sederhana. Land clearingnya manusia itu adalah yang Allah sebutkan dalam surat yang Ramadan biasa dibahas itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Alhamdulillah ada Ramadan tuh. Puasa nih, Dok ya? Berarti kemarin. Itu berarti Ramadan kemarin tuh salah satu kita land clearing buat udah tubuh bener kita. lah. Berarti bersyukur jadi yang beriman, Dok ya? Ya Allah Ustaz, saya tuh pernah baca satu tulisan Gimana? seorang profesor, dia bilang begini Ustaz, si profesor. Dia bilang manusia tuh sejatinya dia nggak tahu Islam. Dia bilang dalam setahun tuh dia wajib puasa 30 hari dia bilang. Dalam kaidahnya dia. Itu hasil penelitian dia sampai ke situ. Sampai ke situ. Ramadan, Dok. Ramadan. Maka saya itu membayangkan kenapa para sahabat itu bahagianya luar biasa ketika Ramadan datang. Bahkan land clearing ditambahin di bulan Syawal dengan sunnah puasa 6 itu kan, itu artinya bukan hanya Syawal doang, Ustaz. Senin Kamis selanjutnya. Ayam lebih. Jadi fiturnya, syariatnya Allah berikan untuk bersihin tanahnya kita ini kan sudah komplit-komplitnya. Subhanallah, Mbak, saya kadang-kadang bayangin subhanallah. Kalau orang ya, tapi lagi-lagi puasa ini kan gak gampang. Kok godaannya kan luar biasa berat kan? Puasa Syawal berat, Dok. Syawal aja berat. Saya Bang. Saya itu kan Padahal 6 hari padahal coba. Itu dia. Tanpa Ramadan mungkin kebanyakan kita lah mungkin nggak puasa. Iya. Puasa. Karena berat godaannya. Ya.
gratis. Ya makanya dikasih kata diwajibkan atau mungkin dicatat gitu kan kalau Ustaz Budi bilang. Jadi puasa adalah land clearing Land tubuh clearing. kita. Makanya dari semua bentuk pengobatan, puasa adalah cara yang paling mudah bahkan gratis untuk membersihkan hampir semua penyakit. Allah, bismillah. Enak ya, seimbang banget ya. Udah kita dari tanah dan kita Oke, tinggal di sekarang tanah. kita bicara sedikit centil-centil tentang apa tuh namanya program hamil kesuburan. Semua data menyebutkan kalau mau subur baik sperma ataupun sel telurnya puasa. Gitu ya. Artinya Berarti harus bersihin ini. iya. Untuk yang belum punya anak ceritanya gitu Dok ya. Kalau mau punya Enggak anak, apa-apa, punya anak lagi nggak nggak apa-apa. apa-apa. Oh iya, nggak astagfirullahaladzim. apa-apa. Ada yang masih. Oh, kenapa Orang jadi batas-batasin. sekuler begitu ya kita? Kenapa yang belum punya Ya anak? Allah, iya 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 Oke, iya 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 betul. iya benar-benar. Udah syariat itu sudah bukan murah meriah lagi, gratis tis. Iya, gratis. Oke. Ribut nih Dok ngomongin makanan racun lah, banyak yang diracun lah, minuman juga nggak sehat. Resep satu, puasa. Puasa. Kanker, apalagi you name it lah bro. Gitu. Semua puasa. Aja. Kayak puasa lah ya udah. Iya iya. Nah, Lihat ini baru tanah. tanah belum masuk. Belum masuk ini. Air belum Air masuk, masuk, tanah ya kan? masuk. Puasa. Jadi kalau Nggak, saya lirik-lirik dulu. ngebayangin misalkan ya seorang wanita yang rutin berpuasa gitu kan, rahimnya kan subur, dibuahi sama suaminya kan, terus sebentar ya udah Karena subur dua-duanya. karena subur dua-duanya. Jadi kita tebal pembahasan kita lebih dalam lagi tanah dan air berarti Sat ya. Nanti. Persis. Ini Nanti. Ini mukadimah nih. kita harus bersih-bersih tanah dulu. Oke. Airnya bersihin dulu nih. Airnya banyak polusi, tanah juga sama. Nah, pertanyaan berikutnya kan tadi ada pupuk kan? Nah, pupuk itu dari mana? Dari mereka ini. Ini pupuknya. Pupuknya, rimpang ini pupuknya. Ini pupuknya. Ini juga pupuknya. Aslinya ini air begini, air mineral, air gini lah ya. Kan isinya kan H2O, ada airnya kan, kemudian ada mineralnya dan ada bakterinya. Ya. Iya iya. Oke. Cang, jadi kita nggak pulang nih Cang ya. Iya, lanjut aja mumpung Nginep. di sini, mumpung Karena di sini. masalahnya tanah Masih air belum banyak. beres. Iya, makanya. Kalau bener-bener. kalau saya saran nanti kalau kita mau ngomongin tentang air, mungkin bagusnya di dalam air. Oh. Karena dalam itu kan ada mic di dalam. Oh. Iya benar. Bro, biar ada mic yang bisa ini ya di air. Iya. Orang Hamas aja ada video dalam. Iya. Beli kamera bawah laut. Nggak punya. Ya Allah. Kamera bawah kolam aja. Itu bawah kolam dulu dah. Nyelam ya enak juga. Kamera bawah kolam, iya beli. Yang aneh tahu dokter J bukannya sponsor juga ya. Alur deh. Kita tunggu transferan. Iya iya benar benar. Next lah ya. Ya next lah Sat. Insyaallah. Ya lah, sip.